Selamat siang teman-teman, saya yang bernama Renir Simanjuntak ingin menjelaskan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Proses bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok atau organisasi untuk menjual barang atau jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba. 1. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis merupakan satu atau beberapa langkah yang dilakukan secara terstruktur dan saling terkait, tujuannya untuk menghasilkan produk atau jasa dan memperoleh keuntungan atau laba. Proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi seperti pelanggan dan pasar. 2. Jenis proses bisnis. Proses bisnis terdiri atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Proses operasional. Proses operasional disebut juga proses primer. Proses ini memiliki bisnis inti yang memiliki 3 tahapan. Proses yaitu sebagai berikut. 1. Pembuatan produk. 2. Pemasaran produk. 3. Pelayanan kepada pelanggan. Apabila perusahaan menjalankan proses bisnis di atas, maka perusahaan tersebut telah melakukan proses yang termasuk dalam proses operasional. Proses dukungan. Proses dukungan disebut juga proses sekunder. Proses ini merupakan inti dalam menjalankan sebuah bisnis. Proses dukungan dapat dikatakan sebagai proses yang memastikan proses akan terus berjalan. Jadi setiap proses kerja dilakukan untuk melayani seluruh internal pada sebuah organisasi atau perusahaan. Proses manajemen. Proses manajemen ini melibatkan tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan. Proses manajemen akan mengatur aktivitas tata kelola pada perusahaan atau instansi dan manajemen strategis. 3. Manfaat proses dukungan. Ada beberapa manfaat proses bisnis yang dilakukan di antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai solusi yang akan membantu pelaku usaha sehingga memiliki gambaran kegiatan bisnis yang berlangsung secara real time atau perhitungan waktu nyata. 2. Sebagai manfaat proses bisnis yang memberikan laporan yang mewakili keadaan bisnis yang sebenarnya pada saat itu. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi pesaing bisnis yang semakin kompleks di pasar dan berkembang cepat. 4. Mempercepat respons pelaku atau terhadap tantangan bisnis yang tidak terduga. 5. Mempriorientasikan deteksi ini masalah atau menghindari sifat reflektif sebagai besar perusahaan yang menjadikannya kontraproduktif. 4. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, dan produk atau layanan di masa mendatang. Tujuannya untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Rencana bisnis biasanya sudah disiapkan dan merupakan langkah bagi perusahaan startup. Namun, ini biasanya bersifat jangka pendek. Rencana bisnis juga berisi rencana dan detail anggaran yang akan menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting. Manfaat perencanaan bisnis memungkinkan untuk menyiapkan konsep bisnis termasuk struktur, produk, dan layanan bisnis. Analisis pasar dapat dilakukan, artinya menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan saat ini. Dengan merencanakan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapat investasi tergantung kebutuhan finansial dari bisnis tersebut. Tujuan perencanaan bisnis menetapkan fokus pada bisnis, dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan risiko, mendapatkan pendanaan modal. Komponen perencanaan bisnis, ringkasan bisnis plan, deskripsi bisnis, deskripsi produk atau layanan, pernyataan misi, kepemimpinan, analisis pasar, analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan kekuasaan, rencana pemasaran, proyeksi keuangan, analisis arus kas, staffing, operasi. B. Merencanakan kebutuhan pelanggan. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang harus diambil karena akan menentukan baik buruknya hal yang akan dialami ke depannya. Berikut ini beberapa langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen atau pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Mengenal pelanggan atau konsumen. Pelanggan merupakan individu atau kelompok yang membeli produk yang dihasilkan dan dipasarkan atau dijual oleh produsen. Biasanya pelanggan tidak hanya membeli sekali, tetapi dapat berkali-kali. Konsumen merupakan semua orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya, baik itu kebutuhan pribadi maupun orang banyak. 2.
Analisis kebutuhan pelanggan. Menganalisis kebutuhan pelanggan sangat penting dalam bisnis. Analisis kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti apa yang mereka butuhkan. Konsumen merupakan pilar penting dalam bisnis. Oleh karena itu, kita perlu menjalin hubungan baik dengan konsumen agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan bersaing dengan bisnis lainnya. Satu, mengenal strategi implementasi bisnis. Strategi implementasi bisnis merupakan implementasi strategi dalam tahapan manajemen strategis dalam bisnis. Strategi ini melibatkan penggunaan keterampilan manajemen, administrasi, dan persuasi dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Beberapa tujuan dari strategi implementasi bisnis antara lain mendapatkan umpan balik serta laporan kemajuan dari strategi atau rencana yang sudah dilakukan sesuai target. Implementasi strategi merupakan sebuah rencana strategis dalam beberapa tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana strategi bisnis biasanya mencakup langkah-langkah dan proses terperinci yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada perusahaan atau instansi. A. Cara mengembangkan bisnis. Dalam menerapkan strategi bisnis, kita harus mengetahui bagaimana mengembangkan atau menumbuhkan bisnis yang digeluti. Kita juga harus memiliki arah untuk mengembangkan bisnis di masa mendatang. B. Cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan merupakan inti dari operasional bisnis dan merupakan prioritas terbesar dalam merumuskan rencana strategi dalam berbisnis. C. Mengetahui cara untuk bersaing dengan bisnis lainnya. Persaingan dalam dunia bisnis akan selalu ada. Jadi, kita harus mengetahui dan mengantisipasi persaingan di masa mendatang. Cara yang tepat dengan menerapkan strategi implementasi bisnis yang tepat pula. D. Siap dengan perubahan pasar. Apapun dapat terjadi dalam hidup. Begitu juga dengan bisnis. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, bisnis juga harus bersikap dengan perubahan yang akan terjadi di pasar. A. Produk yang berkualitas. Dalam bisnis untuk memberikan kepuasan pada pelanggan, perusahaan harus memberikan produk atau yang berkualitas. Produk yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. B. Pelanggan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Selain produk yang berkualitas, ada layanan yang berkualitas. Jika produk yang disediakan perusahaan berkualitas baik dan pelayanannya berkualitas, maka pelanggan akan puas dengan proses dan pelayanan yang diberikan perusahaan. C. Harga produk atau jasa. Biasanya pelanggan menginginkan harga yang murah. Perusahaan dapat memberikan harga yang terjangkau kepada pelanggan. Juga menawarkan harga yang lebih tinggi apabila pelayan dan produk yang diberikan kualitasnya baik. D. Kemudahan dalam mengakses ke produk atau jasa. Misalnya, kita ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses atau menjangkau produk atau jasa yang ditawarkan. Kepuasan pelanggan pastinya dapat tercapai. E. Cara iklan atau promosi produk. Selanjutnya ada indikator bagaimana mengiklankan atau mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Misalnya, ingin beriklan di media sosial atau layanan promosi lainnya. Pastikan untuk memberikanlah iklan yang jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.